2021, kelas A pagi semester 2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan dapat dihasilkan dari alat ucap manusia untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah fonologi. Langsung saja kita lihat videonya. Bunyi vokal merupakan bunyi bahasa yang proses pembentukannya dari arus udara yang datang dari paru-paru tidak mendapatkan halangan sama sekali pada bagian alat ucap. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Bahasa Indonesia memiliki 2 vokal tinggi, 3 vokal sedang, dan 1 vokal rendah. Berdasarkan parameter depan belakang lidah, 2 vokal merupakan vokal depan, 2 vokal tengah, dan 2 lainnya vokal belakang. Bunyi vokal dihasilkan dengan cara arus udara keluar dari glotis, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Fonem I adalah vokal tinggi depan dengan cara kedua bibir sedikit terentang ke samping. Fonem U juga termasuk vokal tinggi, tetapi yang meninggi bagian belakang lidah. Vokal itu diucapkan dengan kedua bibir agak maju ke depan dan sedikit membundar. Contohnya kata padi dan upah. Fonem E dibuat dengan daun lidah dinaikkan, tetapi sedikit lebih rendah daripada untuk I. Vokal sedang depan itu tidak terlentang dan juga tidak membundar. Perbedaan antara E dan I dalam ketinggian lidah mirip dengan perbedaan antara O dan U, kecuali O dan U merupakan vokal belakang. Bentuk bibir untuk O kurang bundar dibandingkan dengan U. Fonem O adalah vokal sedang tengah. Bagian lidah yang agak dinaikkan adalah bagian tengah, dan bentuk bibir juga netral. Contohnya kata sore, lempar, dan tobat. Satu-satunya vokal rendah dalam bahasa Indonesia adalah A, yang merupakan vokal tengah. Vokal ini diucapkan dengan bagian tengah lidah sedikit merata dan mulut terbuka lebar. Contohnya batu. Fonem E pada akhir kata yang hanya terdapat pada kata pungut seperti kata kode dan tante. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bunyi konsonan seperti di atas ini. Yang pertama yaitu konsonan hambat bilabial P dan B. Dilafalkan dengan cara bibir atas dan bibir bawah terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Contohnya kata pola dan lalu bola. Terdapat konsonan hambat alveolar T dan D. Umumnya dihasilkan dengan ujung lidah ditempelkan pada gusi udara dari paru-paru sebelum dilepaskan. Ada orang yang melafalkan kedua konsonan yang dipengaruhi bahasa daerah dengan menempelkan ujung atau daun lidah pada bagian belakang gusi atas sehingga terciptalah bunyi dental dan bukan alveolar. Contohnya kata tari dan dari. Selanjutnya terdapat konsonan hambat velar K dan G. Dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah pada langit-langit lunak. Udara dihambat di sini kemudian dilepaskan. Contohnya pada kata akar dan agar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 konsonan frikatif, 5 tak bersuara yaitu seperti pada di atas, serta 1 yang bersuara seperti pada di atas. Konsonan frikatif labiodental F dibuat dengan cara bibir bawah didekatkan pada bagian bawah gigi atas sehingga udara dari paru-paru dapat melewati lubang sempit antara gigi dan bibir sehingga menimbulkan bunyi desif. Selanjutnya yaitu konsonan frikatif alveolar Z. Dibentuk dengan cara pembentukan S tetapi dengan pita suara bergetar. Contohnya kata lazim. Yang lain yaitu ada juga konsonan frikatif palatal tak bersuara. S dibentuk dengan menempelkan depan lidah pada langit-langit keras, tetapi udara dapat melewati samping lidah dan menimbulkan bunyi desif. Contohnya sah, syah. Setelah itu terdapat konsonan frikatif velar X. Dibentuk dengan mendekatkan punggung lidah ke langit-langit lunak yang dinaikkan agar udara tidak keluar melalui hidung. Udara dilewatkan celah yang sempit saat keluar rongga mulut. Selanjutnya juga ada konsonan frikatif glotal H. Dibentuk dengan melewati arus udara di antara pita suara yang menyempit sehingga menimbulkan bunyi desif tanpa dihambat di tempat lain.
Lalu terdapat konsonan afrikat palatal C, dilafalkan dengan daun lidah ditempelkan pada langit-langit keras dan kemudian dilepas secara perlahan sehingga udara lewat dengan menimbulkan bunyi desis. Selain itu juga terdapat konsonan afrikat palatal J, dibentuk dengan cara seperti pembentukan C, tetapi pita suara dengan keadaan bergetar. Contohnya kata cari dan jari. Setelah itu juga terdapat kelompok konsonan nasal yang terdiri atas M, N, dan N. Konsonan nasal bilabial M dibuat dengan kedua bibir dikatukan lalu udara dilepas melalui rongga hidung. Contohnya pada kata di atas. Lalu juga terdapat konsonan nasal alveolar N, dihasilkan dengan cara menempelkan ujung lidah pada gusi agar menghambat udara dari paru-paru. Udara itu kemudian dikeluarkan melalui rongga hidung. Contohnya kata pintu. Konsonan selanjutnya yaitu konsonan nasal palatal N, dibentuk dengan menempelkan depan lidah pada langit-langit keras agar menahan udara dari paru-paru. Udara yang terhambat itu kemudian dikeluarkan melalui rongga hidung sehingga terjadi persengawan. Contohnya kata tanah dan tanya. Selanjutnya juga terdapat konsonan getar alveolar R, dibentuk dengan cara menempelkan ujung lidah pada gusi. Kemudian udara dihembuskan sehingga lidah tersebut secara berulang-ulang menempel dan lepas dari gusi. Sementara itu, pita suara dalam keadaan bergetar. Contohnya kata sabar. Konsonan selanjutnya yaitu konsonan lateral alveolar L, dihasilkan dengan cara menempelkan daun lidah pada gusi dan mengeluarkan udara melewati lidah bagian samping. Sementara itu, pita suara dalam keadaan bergetar. Contohnya pada kata malam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai semivokal bilabial W, dilafalkan dengan cara mendekatkan kedua bibir tanpa menghalang udara yang dihembuskan dari paru-paru. Contohnya kata waktu. Semivokal selanjutnya yaitu semivokal palatal Y, dihasilkan dengan cara mendekatkan lidah bagian depan pada langit-langit keras, tetapi tidak sampai menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Contohnya kata di atas ini. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan dihasilkan dari alat ucap manusia. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.